Oke, selamat sore. Ya, sore teman-teman. Kita mulai ya market update kita ya. Oke, teman-teman mungkin, kemarin kita udah lihat, The Fed naikin, tidak jadi naikin suku bunga ya. Jadi akhirnya market bereaksi. Kemudian Desember nanti kelihatannya juga tidak akan ada kenaikan suku bunga. Ini sampai sekarang ya, sampai hari ini ya. Jadi ya market udah mulai memberikan reaksi lah di hari Kamis kemarin sama hari ini ya. Tetapi mari kita lihat teknikalnya. Benar nggak sih kalau habis itu dia akan rebound ya? Nah, apa yang kita lihat pada candle hari ini, indeks itu betul ada technical rebounds ya. Jadi setelah turun begitu jauhnya dia technical rebounds gitu ya. Nah, kemudian habis itu apa? Dia mentok mentok di support yang berhasil ditembus, ini sekarang jadi resistennya. Dan teman-teman bisa lihat ya, reaksi hari ini memang udah membentuk shadow lagi. Ya ini kalau teman-teman lihat candle hari ini nih, ini udah jadi shadow lagi. Jadi ada sebuah resisten yang terdekat itu di sekitar 6.800 sampai 6.850. Jadi kalau teman-teman mau lihat dia benar nggak dia akan mulai rebound lagi, ya akan terus naik kembali, yaitu berarti dia harus break di atas 6.850 gitu ya. Nah kalau enggak, berarti masih akan ada potensi penurunan. Memang kalau lihat dari ini target penurunannya masih menyisakan sedikit ya. Masih menyisakan itu sekitar 50 poin lah. Sampai ke 6.600 buat nutupin ya targetnya dia gitu ya. Ini yang kita lihat ya. Jadi apakah, mungkin nanti minggu depan itu masih ada beberapa penurunan lagi untuk, nutupin targetnya atau ya dia udah run away. Jadi udah dibiarin nggak ketutup begitu aja, kemudian dia terus naik. Ya ini nanti kita lihat ya. Nah beberapa, referensi yang mungkin kita bisa lihat itu adalah pertama Dow Jones. Ya kita bisa lihat Dow Jones itu kurang lebih kayak kayak indeks harga saham gabungan juga kan. Ada sebuah resisten di atas di 34.200 sampai 34.600. Nah ini memang, kemarin kemarin sempat gap ya. Nah kita lihat nanti hari ini ya, apakah dia akan mentok lagi. Ya, mentok nanti akan mengulangi seperti yang terjadi pada indeks harga saham gabungan hari ini, atau dia terus tembus. Ya, nah kalau dia mentok ya berarti dia ada proses penurunan. Kalau lihat dari pergerakan 1, 2, 3, 4 hari itu, ya ini jelas ya, ini apalagi ada gap di situ ya kemungkinan besar akan ada penurunan dulu ya, penurunan dulu. Jadi mungkin dia akan bikin ya minor market struktur gitu lah ya. Mungkin akan seperti itu, kita lihat ya. Tapi S&P 500 mungkin berkata yang lain. Nih ya, nih kalau S&P 500 kita bisa lihat ya, dia kan habis nge-break, kemudian dia udah apa namanya, udah change of character, udah boss juga, kemudian udah sempat break lagi dari high sebelumnya. Kalau teman-teman bermain dengan strukturnya, teman-teman mungkin bisa lihat ya, pergerakannya ini jelas, udah mulai kembali kembali naik ya. Jadi, ya kalau kita bilang stage awalnya udah selesai, ini daerah sini nih, yang saya kasih garis itu berarti di daerah 4.180 kan. Kemarin kan sempat dites tuh, dites ya, dites terus habis itu sempat jebol ke bawah, kemudian karena The Fed tidak jadi naikin suku bunga, kemudian dia balik kembali. Nah, balik ini kita kan mau melihat apakah dia akan terus naik atau enggak. Nah, kalau untuk S&P 500 kita akan lihat daerah kurang lebih daerah sini. Ya saya pakai kotak aja lah. Ya kurang lebih di daerah sini. Di daerah berapa? 4.380 sampai 4.420. Jadi ya kurang lebih lah ya kayak indeks harga saham gabungan kayak Dow Jones ya, sama ya kurang lebih ya. Jadi apakah dia setelah dia mentok di plafon, ini plafon yang minor ya. Dia setelah mentok plafon minor dia pullback dulu. Ya, pullback dulu kemudian baru naik kembali atau akan seperti apa, ya. Oke. Ini yang kita lihat. Nah, sedangkan untuk si dolar indeks sendiri ya, teman-teman bisa lihat ya, technical dollar index itu kelihatannya masih cukup kuat. Ya, ini nggak tahu kenapa kuat sekali, masih kuat banget padahal, mungkin, The Fed itu sudah, menyatakan tidak ada kenaikan suku bunga sampai Desember kan, jadi ya tahun depan belum tahu kan. Tapi ini masih cukup kuat, jadi kalaupun penurunan, penurunannya masih terbatas banget dan kalau lihat dari teknikalnya, dia nge-base di atas tuh. Ya, setelah dia breakout, kemudian dia nge-base. Ya, pada saat dia nge-base ini yang kita mau tunggu nih.
apakah sentimen ini akan terus melemahkan dia ya, kemudian dia balik jebol kembali ke bawahnya 140 untuk dolar indeks atau enggak. Karena kalau dia dolar indeksnya bisa turun ke bawah 140, nah kita tahu lah itu mungkin nanti akan ada serangkaian minor low. Ya minor ya, dia membentuk akan minor low. Karena The Fed itu bukan berarti tidak naikin suku bunga lagi ya. Bukan berarti tidak naikin suku bunga lagi. Tetapi dia cuman pause doang. Karena apa? Ya karena dia melihat bahwa memang suku bunganya udah cukup tinggi. Kemudian data-data ekonominya sebenarnya cukup bagus. Ini sebenarnya ada alasan buat dia buat naikin suku bunga. Karena data ekonominya cukup bagus. Kemudian mungkin yang ditunggu The Fed itu nanti tanggal 14 pengumuman inflasi ya. Di mana Halloween itu kan tanggal 31 Oktober kemarin tuh. Nah, di Amerika sendiri belanja konsumsi untuk Halloween itu katanya cukup tinggi. Ya, cukup marak, bahkan lebih tinggi daripada sebelum Covid. Ya, jadi artinya memang udah ada euforia gitu. Ada apa ya kalau kita bilang ada kemampuan untuk membeli lah ya, udah kayak seperti apa yang dikatakan oleh data-data ekonominya mereka ada kemampuan untuk membeli ya. Nah ini kita tinggal menunggu nih, apakah tanggal 14 itu cukup bagus atau inflasinya malah naik. Nah kalau naik mungkin ya akan berkata lain ya. Nah sedangkan untuk, probabilitasnya sampai hari ini kita lihat ya, ini sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 3 ini ya, probabilitasnya mengatakan bahwa Desember 40 hari lagi tepatnya ya, 40 hari lagi itu akan tetap mempertahankan suku bunga. Ya ini yang kalau kita lihat ya, tingkat probabilitas yang ada sampai tanggal hari ini, tanggal 3 ini. Ya, oke, ini sebentar ya, ini belum keluar-keluar ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat lah. Tapi oh udah. Oh belum. Ya, tapi probabilitasnya itu ini ya 80% itu mempertahankan suku bunga. Memang sorry, iya kurang lebih ya. Nah 19 sampai 20% itu, mungkin akan ada kenaikan suku bunga di Desember ya, tetapi ini 80% masih cukup tinggi. Ya oke, ya ini yang kita lihat ya, sampai sekarang oke lah cukup aman lah ya. Jadi, data-data yang ada masih cukup aman. Nah, kalau dia masih cukup aman, balik lagi ke komposit ya. Apakah si indeks ini akan mengalami penurunan dulu ya, nutupin terus habis itu benar-benar retest sampai ke 6.600 ya, atau dia cukup sampai ke 6.760 dia turun lagi. Kenapa? Karena kemarin 2 hari ini, kemarin sama hari ini, itu kan cukup euforia ya. Jadi ada saham-saham yang memang sudah cukup turun cukup jauh, jadi seperti kayak berlomba-lomba untuk balikin ke harga normal gitu. Oh ini turunnya udah cukup jauh lah ya. Jadi dia ngejar gitu ya. Ada beberapa kok saham-saham yang, ngejar itu. Contoh misalnya yang ini yang saya pantau aja ya, kayak misalnya Doit gitu. Ya Doit kan turunnya udah cukup jauh nih. Tapi ini nih teman-teman ingat ya, bukan berarti, teman-teman udah boleh masuk gitu ya, enggak ya. Saya nggak ngomong itu dulu. Ya, tapi ini ada kayak ngejar gitu loh. Nah, hari ini kan naik sekitar 4% ya. Kemarin Doit kan udah sempat naik cukup tinggi ya, kemudian, turun kembali kan. Nah, hari ini dia seperti mengejar. Kemudian teman-teman bisa lihat kayak BBKP ya. Itu juga memang turunnya udah cukup jauh, kemudian dia ngejar, ya nih. Hari ini naik berapa? Hari ini naik hampir 9% lebih. Ya, kemudian apalagi saham-saham ada DRMA ya. DRMA hari ini juga naik lumayan tinggi ya, walaupun ya hari ini shadow lagi kan. Ya faktor Jumat juga lah ya, kalau dia ada tidak menunjukkan sebuah tren yang benar-benar gede, ya udah wajar aja gitu. Ya, nah itu ada beberapa lagi yang lain teman-teman bisa cek sendiri ya. Tapi ini kan, ini yang kita lihat bahwa, oh mereka kelihatannya kayak berusaha untuk, balikin kembali keadaan nih. Contoh misalnya kayak DKFT juga sama kan, ya dia kayak balikin keadaan gitu loh. Tekim mungkin gitu juga ya. Coba kita lihat ya. Tekim INKP. Ya, nih. Oh, tapi ini kelihatannya masih agak-agak ditahan ya. Dia nggak balik-balik banget gitu ya. Tapi yang lain tuh benar-benar seperti berlomba-lomba untuk balikin ke keadaannya. Kalau teman-teman lihat big cap ya, kayak BBCA, ya, ini teman-teman bisa lihat ya, nih BBCA kan, ya habis itu tinggal, kayak 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 apa, oh ini kayaknya udah turun terlalu rendah, habis itu mulai diserok gitu ya.
mulai kayak ditampung gitu loh, ya. Oke, nah ini yang saya bilang, teman-teman tinggal waspadain aja ya. Ini kita belum tahu apakah yang sedang kita lihat ini itu benar-benar apa rebounds ya, kemudian cuma technical rebounds doang karena penurunan udah jauh, kemudian ada kayak sedikit kelegaan gitu ya. Ada sedikit kelegaan, oh kalau The Fed tidak jadi naikin suku bunga, kemudian kalau kita kayak indeks udah mulai cukup turun cukup jauh ya, ayo di apa namanya, di price in dulu ya, atau diserok dulu nih saham-saham yang sudah turun itu, ya. Nah, ini kita mau lihat nih, dalam 1-2 hari ke depan ya, walaupun Kamis Jumat itu mungkin kita udah bisa lihat lah, ini ada terjadi rebound sedikit di situ, kemudian ini kalau saya gambarkan teknikalnya ya, ini harapan kita ya. Jadi kan dia turun lumayan jauh nih, kemudian rebound, ya rebound, kena nih, kena. Nah, apakah nanti hari Senin itu paling cuma turun sampai sini? Ya, jadi karena udah naik 2 hari ini lumayan, kemudian dia koreksi dulu, ya dia koreksi, kemudian sampai ke sekitar 6.760-an gitu ya, kemudian dia mantul untuk naik kembali. Jadi ada minor higher high, higher low-nya gitu loh. Ya, baru dia mulai mantul ya. Jadi kalau skenarionya begitu, maka kita bisa katakan gini, kalau window dressing itu kemungkinan atau Santa Rally itu mungkin akan ada ya. Mungkin akan ada. Kalau window dressing itu Desember pasti akan ada lah. Ya kenapa? Karena namanya window dressing kan, itu kan memperbaiki performance doang. Jadi nanti jadi nanti display untuk reksadana-reksadana yang ada, fund-fund yang ada kan jadi lebih cantik gitu kan. Hanya seperti itu aja. Jadi kalau ditanya window dressing ada apa enggak, harusnya akan ada, ya. Oke. Nah, kemudian ini yang mau kita lihat ya. Kok kayaknya ada yang hilang. Ya, ini yang mau kita lihat kira-kira nanti ke depannya akan oke ya. Nah, dia akan seperti apa? Ya kalau pergerakannya atau dia bisa jadi ini skenario yang kedua ya. Jadi dia naik ini kemudian masuk mentok kan? Ini kan udah mentok ya. Kemudian dia turun kembali ke bawah ke sekitar 6.600. Jadi ya cuma buat apa kayak memenuhi lah ya, memenuhi apa ya kita bilang prediksi sebelumnya. Oh sampai 6.600, oh ya udah ya pattern-nya udah kelar, nah, baru dia mulai ke atas gitu. Ya, jadi ini skenario yang mau kita lihat. Sedangkan kalau untuk beberapa referensinya kita kayak DX kan dollar index ya, dollar index masih cenderung kuat. Kalau dollar index masih cenderung kuat, berarti untuk rupiah sendiri itu kelihatannya masih belum akan menguat-kuat banget ya, belum akan menguat-kuat sekali gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, beberapa hari ini kan terjadi penguatan ya, penguatan pada rupiah dari berapa ini? Dari 15.900 sampai 50 gitu ya. 19.500 15.950 gitu ya, menguat jadi 15.725 sekarang. Ya, ini memang penguatannya turunnya lumayan drastis ya. Nah, ini juga mentok kan ya, maksudnya udah kena support nih. Apakah di sini nanti akan ada pantulan untuk naiknya? Buat nutupin gapnya sekalian nih sampai ke 16.200. Habis itu udah nggak ada utang-utang lagi, baru dia mulai turun. Nah, ini yang nanti kita mau lihat skenarionya. Ya, dari skenario ini, skenario USD IDR, kita bisa lihat korelasinya ke indeks harga saham gabungan nantinya. Ya kalau dia cuman mentok kemudian mantul, ya mantul, terus habis itu lari ke 16.200, oh maka kita tahu juga bahwa ada peluang indeks harga saham gabungan bisa sampai ke 6.600. Ya walaupun The Fed-nya udah selesai ya, semua udah lewat kan. Nah itu bisa jadi akan digerek sampai ke situ. Ya, nah tapi kalau enggak, misalnya nih nanti rupiahnya ternyata setelah ini kan kena support sekarang nih. Ya karena ini ada kopong mungkin dia tutupin dulu, naik dulu ke sekitar berapa ini? 15.800 ya dia naik dulu ke situ, kemudian baru turun lagi. Ya, kemudian baru turun lagi, mungkin skenario yang sama nanti akan terjadi pada indeks harga saham gabungan. Jadi dia indeks akan mentok, kemudian dia turun lagi, ya koreksi, membentuk minor low, kemudian habis itu baru mantul dan membentuk high yang lebih tinggi. Nah, ini yang sedang kita mau perhatikan.
gitu ya. Jadi ini kira-kira skenario mana yang akan dituju. Nah, sekarang pertanyaannya kan pasti gini, jadi udah boleh masuk apa belum? Kalau kalau apa, kalau teman-teman lihat dari psikologi marketnya, jelas ini sebenarnya udah kesempatan-kesempatan yang cukup bagus untuk teman-teman masuk. Tapi masuk ke saham-saham yang punya tren ya, trennya itu ada, ya, trennya ada. Jadi saya ambil contoh misalnya, tren dan story-nya itu ada ya, ada ceritanya. Jadi kita nggak masuk ke saham-saham yang apa ya, ya pokoknya asal dia turun aja, gua ambil gitu ya, nggak seperti itu. Kenapa? Kalau lihat dari psikologi market, apa yang sedang terjadi pada market hari ini? Ya, kita boleh katakan kemarin itu ya pada Rabu lah ya, Rabu itu adalah fear yang maksimal karena kita sama sekali nggak bisa menebak kan. Nebak bisa ya, nebak bisa bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga karena data-data yang ada segitu ya. Yang cuman yang ditakutkan oleh pasar itu adalah kejutan. Ya kan? Oh ternyata karena nggak ada kejutan ya sudah market, lega ya, lega. Jadi dia berlomba-lomba untuk ngejar harga murahnya ya, harga murah kan. Nah karena dia ngejar harga murah, saya ambil contoh misalnya kayak CTRA lah ya. CTRA kan lebih lebih fair soalnya dia. Ya nih teman-teman lihat ya. Ya kalau lihat dari, keadaan CTRA di hari-hari berapa hari hari minggu-minggu ini, itu kan di daerah bawah ya, di daerah bawah-bawah situ ya. Jadi kalau lu lihat kayak money spot itu mungkin ya hampir-hampir mirip lah ya. Nih ya di daerah sini nih. Ya ini kan sempat dibahas juga kan di kelas price action kemarin kan. Ya jadi udah hampir mirip-mirip kan dia di money spot di situ kan. Nah jadi kalau lu agresif kan kita udah bisa masuk di situ. Nah ini kalau lu lihat kayak CTRA dia kan, market turun dia 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 nggak kayak nggak nganggep gitu loh ya, nggak nganggap market sama sekali dia naik gitu kan. Dia naik. Nah teman-teman bisa lihat ya, hari ini kan dia mengalami penurunan lumayan, padahal market lagi bagus. Ya, padahal market lagi bagus. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan apa yang sedang ditunjukkan oleh si CTRA. Dia sedang membentuk yang namanya minor high, minor low ya. Sebentar. Ya, kalau lu lihat strukturnya kan dia begini. Yang itu ya yang garis putus-putus warna hitam itu. Ya, ini kan adalah low, ini high, ini higher low kan. Jadi low yang lebih tinggi gitu loh. Ya, lower high, higher low, kemudian membentuk high. Oh, ini high ya. Ini high-nya udah terbentuk belum sih? Udah ya kayaknya ya. Nah, ini higher high. Ya. Jadi kalau lihat dari struktur majornya, CTRA ini sebenarnya udah mulai udah uptrend. Ya, udah uptrend. Tapi kalau lihat dari lebih besar lagi, dia kan masih sideways ya. Tetapi dari yang ini di major major ujungnya, ujung dari sideways itu, dia sebenarnya udah siap untuk naik. Ya kenapa? Karena di situ sudah terjadi perubahan pada karakternya, change of karakternya. Di mana terjadi perubahannya? Nih, ya di sini. Nah, ini dia udah terjadi change of karakter. Ini di ujung ya, di ujung dari sideways-nya dia. Dari ujungnya sudah terjadi change of karakter. Jadi kalau teman-teman mungkin identifikasi dia jadi kayak LPS, LPS gitu ya. Ini LPS, ini LPS gitu ya. Jadi kelihatannya dia seperti sudah mau tinggal break doang 1.200. Jadi yang konservatif ya pasti dia akan nunggu di 1.200. Jadi begitu 1.200 dia break kan dia sebenarnya udah tinggal lanjutin trend kan. Nah, ini apa yang saya mau tunjukin? Yang saya mau tunjukin itu ya kurang lebih kalau seandainya indeks itu mau melanjutkan trend, dia akan membentuk minor eh, apa high yang terus meninggi, low yang terus meninggi gitu ya. Jadi minor swing high, minor swing low-nya gitu loh ya. Dia minor terus meninggi. Nah, di situ teman-teman akan mulai melihat bahwa oh kelihatannya November ini kelihatannya akan bagus. Ya mungkin akan diikuti sampai ke Desember. Kan Desember kan secara seasonal itu cukup bagus ya, cukup bagus ya. Hampir boleh bilang nggak ada bolongnya kecuali satu ya di tahun berapa ya, tahun 2000 atau tahun 99 gitu ya, itu merah. Cuma tahun itu tok sepanjang sepanjang Bursa Efek Indonesia, mmm, Desember yang ditutup merah itu cuma tahun itu doang. Sisanya itu selalu ditutup positif, gitu ya. Nah, ini makanya ini yang teman-teman mau lihat, gitu. Jadi karena ini kan masih awal November kan. Nah, ini hari ini baru ada November Rain di tempat saya. Nah, November Rain itu sebenarnya cukup bagus apa tidak bagus ya?
Ya, nah kalau teman-teman menganggap itu sesuatu yang bagus, ya mungkin ini jadi awal buat kita mulai memperhatikan gitu loh. Kalau lu mau bawa ini, terutama ya, teman-teman ya, buat teman-teman yang ngincer, dividends, ya, ngincer dividends. Kalau ngincer dividends itu bukan kumdetnya besok, lu kejar sekarang, enggak. Nah, lu kejar ya sekarang. Ini yang saya lakukan di tahun lalu. Yang saya lakukan tahun lalu, makanya kan dari kemarin kan saya udah bilang kan, saya cukup menikmati, hasil dividends di tahun ini. Ya, tetapi apa yang saya kejar di 1 minggu sebelumnya, enggak. Saya kejarnya itu justru dari sekarang-sekarang. Kan lu bisa lihat dong data keuangan di Q1, Q2, Q3-nya bagaimana kan. Nah, Q4-nya udah tinggal dikit lagi ya, biasanya udah tinggal, tinggal ya berapa persennya lagi dah. Jadi Q1, Q2, Q3 kalau dia udah nanjak, biasanya Q4-nya juga ya kalau nggak nanjak sedikit ya nanjak banyak gitu aja gitu loh. Ya, jadi ya lu udah bisa tahu saham mana yang lu incer, nanti buat lu keep sampai dividends, gitu ya. Nah, dengan begitu, saat dividends begitu kumdet, nah besoknya lu mau jual itu juga nggak masalah, gitu. Maksudnya pada saat kumdet, walaupun dia turun kan, ya tetapi lu kan udah dapat, capital gain plus dividends. Jadi bukan sehari sebelum kumdet lu kejar, kemudian besok kumdet dia turun, tapi lu dapat dividends, gitu ya. Nah, pas dia turun itu, lu udah beli di pucuk, dia turunnya jauh, ini rugi, dividends-nya nggak nutup. Nah, ngapain gitu kan? Buat apa kayak gitu? Jadi kalau lu mau kejar dividends, kejar sekarang. Ya, kejar sekarang. Jadi saham-saham apa yang lu lihat menarik, yang mungkin memberikan dividen yield yang tinggi, ya, yang kemungkinan besar ya dia punya potensi keuntungannya juga cukup bagus. Nah, itu lu kejar dari sekarang. Ya, apalagi teknikalnya menunjukkan bahwa oh dia ada di setup-setup yang low risk gitu kan. Nah, itu lu ambil gitu. Nah, ya itu yang pertama ya. Jadi kalau lu mau ngambil dividends, ya ambillah dari sekarang. Ya, ambil dari sekarang. Kemudian kalau teman-teman mau ngambil saham-saham yang sedang diskon, saham-saham yang sedang diskon untuk ikut dalam, window dressing. Nah, itu juga sekarang. Kenapa? Karena market lagi turun rendah-rendahnya. Ya, kemudian kalau lu lihat dari global sendiri itu kelihatannya cukup tenang. Yang jelek itu sekarang adalah cuman perang Israel sama Hamas. Itu tok. Ya, cuman itu aja yang lu mesti perhatikan. Yang lain tuh kayak The Fed itu udah kita boleh bilang udah cukup jinak, makanya dibilang dovish kan. Dovish itu adalah, sejinak-jinaknya merpati gitu lah ya, karena dia nggak akan menerkam gitu loh. Ya, jadi ya kelihatannya Desember akan cukup smooth gitu ya. Sampai hari ini loh ya, sampai hari ini ya, saya ngomongnya cuma sampai hari ini. Jadi ya kita udah mulai, ngincar lah ya laporan keuangan yang cukup bagus untuk kita ambil untuk window dressing. Ya, apalagi nanti kalau misalnya ada January FX, ya, January FX, nah itu mungkin masih bisa ikut sedikit gitu ya. Itu yang bisa teman-teman perhatikan, oke. Jadi 2 hal itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau collect, seandainya nih Senin itu masih ada penurunan, nah coba perhatikan. Ya, coba mulai perhatikan. Kalau dibilang udah mulai bottom, ya, indeks itu udah mulai bottom kok. Ya, bottomnya di mana kalau dihitung dari target itu sekitar 6.600. Kita udah bisa mulai lihat seperti itu. Kenapa kita udah mulai bisa lihat nih, ya jadi ini alasannya ya. Jadi selama penurunan ini kan ada perlawanan di situ, nongol ya, ini perlawanan, ini lawan. Ya kemudian ini turun lagi, ini lawan. Jadi perlawanannya sudah nongol, sudah kelihatan bahwa memang sudah ada perlawanan di situ. Beda kalau misalnya ada indeks yang turun terus gitu ya. Ini akan berbeda. Misalnya contoh ini LQ45. Nah, kalau ini kan dia turun terus kan. Nah, kalau turun terus kita nggak ngapa-ngapain. Tetapi begitu dia udah timbul perlawanan, nah kita tahu bahwa kelihatannya udah mulai bottom ya. Kalau di price cycle kita sebutnya sebagai PPS. Tahu nggak PPS? Ya, P-nya itu pra ya. Ya PS ya, pra PS ya, pra PS udah mulai ada perlawanan. Kemudian udah ada perlawanan lagi. Jadi udah ada usaha untuk pembalikan arah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa yang bisa membelokkan harga itu pasti bukan kita retail atau sekumpulan retail bersatu. Itu nonsens lah. Ya, lu punya apa ya?
lu punya kekuatan seperti apa menyatukan retail-retail ini? Ya nggak pasti ya, repot sekali lah ya, ya. Nah mungkin mungkin untuk saham-saham tertentu bisa lah mereka bersatu untuk membelokkan arah gitu ya, tetapi untuk indeks jelas nggak mungkin. Ya karena untuk membelokkan arah indeks, lu butuh uang yang cukup besar untuk, membelokkan harga-harga big cap. Ya, BCA lah, BRI lah ya, atau mungkin, GOTO lah, atau mungkin Bukalapak lah yang bobotnya gede ke indeks. Lalu bisa belokkan, saham-saham itu ya sekaligus, indeks berubah, indeks belok, gitu. Tapi kalau, retail bersatu bisa nggak seperti itu ya? Lu teman-teman mikir sendirilah ya, ya. Nah, ini adalah namanya, PS. Ya, kalau dia udah mulai ada PS-nya, maka kita tahu kira-kira selling klimaksnya ada di angka-angka berapa. Ya, nah kalau balik lagi ke ya ini clear ya. Ya, kalau teman-teman udah di coaching pasti pasti udah ngeh lah, ya. Nah, balik lagi ke mana komposit? Balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Jadi kalau dia udah mulai ada pembalikan arah gitu. Nah, kita punya target kan kurang lebih di sekitar 6.600-an. Ya 6.600 sampai 6.480. Ya ini adalah area area yang terjadi sebelumnya nih. Ya, jadi di sini tuh banyak sekali demand-demand yang nongol di daerah situ. Ya 6.600 lah kalau misalnya kita lihat dari target pattern ya. Nah, jadi kita tahu bahwa oh kalau nanti ada terjadi koreksi, ya itu biasanya mungkin akan penurunan yang terakhir. Ya. Karena apa? Karena gini loh. Ya selain kita lihat ada PS-PS yang ada, ya ada preliminary support yang sudah mulai nongol-nongol situ, ya di global sendiri itu katalis negatif itu udah mulai reda, ya sudah mulai reda. Jadi story untuk dia masuk ke window dressing itu harapannya itu udah besar. Oke? Ya ini jadi gitu ya. Jadi gua ngomong, dia akan bottom itu bukan karena, oh ya perasaan gue sih bentar lagi dia akan bottom, enggak ya. Itu pasti ada, poin-poinnya yang lu bisa lihat ya. Secara teknikal kita lihat udah mulai ada, pembalikan arah yang sedang terjadi di situ. Kemudian dari global sendiri kan penurunan ini kan teman-teman tahu ya katalis-katalis yang ada kan, terutama The Fed lah itu biang keladi banget lah ya, nanti Desember dia akan berulah lagi, nah kita tinggal ikutin aja lah pelan-pelan. Tapi sekarang pidatonya sih dovish semua ya. Kemudian data-data ekonomi yang ada masih baik-baik aja. Mungkin nanti 14 November kalau sampai inflasinya tiba-tiba naik tinggi, itu mungkin itu beda. Ya itu akan menjadi, story yang berbeda lagi. Tapi kalau ternyata di tanggal 14 November, inflasinya juga jinak sekali, udahlah kita udah nggak usah pusing dengan, Desember, ya. Nanti tinggal kita pantau aja dia punya pooling ini, probabilitas ini, ya kira-kira seperti apa. Ini biasanya kalau apalagi nanti tanggal 14, November itu inflasinya jinak ya, ini mungkin akan turun. Ya, ini akan turun di sini pasti akan naik. Probabilitas untuk mempertahankan suku bunga pasti akan naik gitu. 7 November ngapain tuh? Oh, oke oke. Oh, sekarang jadi namanya MKMM ya? Ya, tapi biasanya sih ya teman-teman mungkin, kalau lihat data-data yang ada sih ya, masih banyak gonjang-ganjing lah. Ya mungkin juga ya, ini mungkin mungkin bisa teman-teman jadiin story juga buat tanggal 7 November ini. Pasar akan bereaksi seperti apa, nanti turun dulu buat tunggu tanggal 7 ya bisa aja. Tapi nggak tahu sih ya kalau kalau yang kita lihat sampai sekarang, itu kelihatannya kalau untuk MK-MK ini, ya putusannya ya cuman akan jadi sanksi, iya, ya tetapi keputusan yang sudah terjadi ya sudah. Itu mungkin nggak akan dianulir, ya kelihatannya seperti itu. Kelihatannya ya, kecuali nanti ada kejutan. Ya kita tunggu aja lah ya. Tapi, kita lihat analisa yang ada begitu, ya. Oke. Oke, paling paling itu ya teman-teman ya. Ini yang bisa saya update, untuk saham-sahamnya nanti kita lihat hari Senin deh. Tapi itu cukup banyak kok saham-saham yang kita incar itu, ya kita incar itu, cukup ini kok, cukup udah mulai mulai menunjukkan daya tahannya ya. Ini ambil contoh contoh ya, ini saya nggak ngomongin, ini terus ya, dan saya bukan merekomendasikan teman-teman harus langsung masuk gitu ya. Contoh misalnya kayak Delta Dunia Makmur. Ya kenapa sih saya ngomongin ini padahal, batubara lagi jelek banget. Lalu tahulah story-nya seperti apa yang kita mau operasiin untuk si
delta dunia makmur ya. Dia udah mulai kelihatan kok ya, ini udah mulai nge-base ya, ini udah mulai nge-base. Nih, ya dia udah mulai nge-base. Nah, acara-acara nge-base ini kan kurang lebih sama kayak indeks ya. Dia sudah mulai keluar tuh perlawanan-perlawanan di situ. Udah mulai keluar perlawanan, dilihat ya teman-teman. Ya walaupun dengan volume yang masih belum gede-gede, tapi perlawanan udah mulai nongol. Nih ya yang di sini nih. Ya walaupun volumenya nggak gede, nah perlawanannya udah mulai nongol. Nah, apakah area ini 300 ya, jadi 294 sampai 314 area itu cukup bisa menahan si delta dunia makmur ya. Ini dengan catatan ya, story-nya tidak berkembang, tidak kemana-mana ya, story-nya masih tetap di situ aja ya. Nah, kalau pas ya, kalau pas ini story saya untuk ini maksudnya skenario saya untuk si delta dunia makmur ya, banyak nanya kan ya, lu akan nunggu di kurang lebih daerah sini. Ya, daerah 294 sampai 314 ya, kurang lebih itu adalah support-support yang terjadi sebelumnya tuh ya. Itu daerah situ ya, jadi kelihatannya perlawanannya sih udah mulai nongol, volume-volumenya juga udah mulai menipis kan. Jadi artinya momentum turunnya udah mulai mengecil di situ. Volatility-nya pasti akan mulai mengecil. Nah, pada saat dia mulai mungkin ada di daerah situ, bisa juga ya, ini jadi kalau lu agresif ya berarti lu ambil kurang lebih dari situ, karena stop loss-nya kan clear ya. Ya, stop loss-nya kan jelas banget. Nah, atau ya skenario yang kedua, lu bisa tungguin ini agresif. Agresif ya lu bisa kolek-kolek daerah situ lah ya. Nah, atau skenario yang kedua, lu lihat ya EMA 20 kan di situ. Dia akan turun, mulai mendatar, EMA 50 dia akan turun, mulai mendatar. Nah, tinggal lu cocokin aja dengan indikator lain, ya. Nanti pasti ada monyet-monyet yang menggelantung di situ. Ya. Ya, akan ada monyet-monyet menggelantung di situ. Nah, itu mungkin akan jadi sinyal buat teman-teman, ya, gue mau reaksi apa enggak. Ya, tapi sebelumnya ingat datanya jangan sampai berubah. Ya, datanya ya, data-data yang ada tidak sampai berubah, karena lu lihat ya yang lain-lain tuh ini masih profit kok. Ya kan? Masih profit loh saham ini. Artinya ini udah profit berapa Q. Ya, jelas ini sudah akan ada perubahan pada fundamentalnya. Cuman ya respon harga itu masih belum gede-gede banget. Ini kan udah direspon tuh waktu dia mengakuisisi apa itu ya, apa saya lupa lagi. Buma ya, Buma bukan dia akuisisi Buma itu di daerah-daerah sini. Ya, ini yang pada saat dia Buma dapat kontrak ya, Buma dapat kontrak. Kemudian ini karena dia mau beli tambang kan, terus nggak jadi. Ya, nggak jadi. Jadi ekspektasinya kan harusnya dia menaik tuh. Ya, kemudian nggak jadi ya, nggak jadi ya udah dia balik lagi kan, back to base nih. Ya, back to base karena cuman karena dia nggak jadi kan bukan berarti dia keluar uang kan? Enggak kan? Nggak, uangnya nggak keluar ya, oh berarti ekspektasinya yang dipatahkan ya. Oh, kalau ekspektasi dipatahkan ya sudah, berarti dia balik ke harga di mana dia belum ngapa-ngapain, belum sampai mau akuisisi tambang-tambang apa lagi. Nah, ini juga teman-teman perhatikan nanti tambang tembaganya akan beroperasi kapan. Karena dia bikin tambang tembaga sama smelternya. Ya, ini dulu cek juga ya. Nah, jadi artinya ke depannya story-nya masih cukup oke lah. Ya, walaupun mungkin teman-teman ngelihatnya itu adalah ekonomi kan lagi nggak bagus kan, ya tembaganya mau jual ke siapa? Ya, tapi kan dia masih punya usaha-usaha kontraktor. Usaha utamanya kan masih jalan. Ya, sembari dia terus berkembang gitu loh ke usaha-usaha yang lain. Ya, ini cuma contoh doang ya. Jadi lu tinggal analisa lebih jauh ya. Contoh yang kedua misalnya kayak LP gitu. LP misalnya. Ini LP ya, saya bukan bermaksud untuk terus ngomongin dia terus habis itu nanti kuntul-kuntul pada berkumpul ya, enggak ya. Tapi secara teknikal lu coba perhatikan. Ya, dia pada saat dia naik itu volume berkumpul di situ. Tapi sebelumnya bagaimana? Nah, ya. Nih, ya pada saat dia naik volume kumpul kan? Volume kumpul pada saat dia itu. Jadi dari volume yang pada saat dia naik aja lah ya. Ini volume ini kan berarti harusnya ada something dong yang lu bisa nilai kan di situ kan. Nah, kemudian story-nya apa di situ sehingga ada volume yang berkumpul di sana. Nah, volume yang berkumpul ini juga mendorong harga masalahnya.
Jadi dia bukan cuma berkumpul aja di situ, tapi harga nggak kemana-mana. Tapi sudah didorong. Ya, sudah didorong pergerakan harganya. Nah, ini kenapa dia naik? Lu mesti tanya di situ. Ya, kenapa dia naik? Ya, jadi ya lu tinggal kupas. Oh, masih bisa nggak naik terus? Ya, nah, high-nya di mana? Ini kan dia baru IPO kan, high-nya kurang lebih di sini. Gitu. High-nya adalah di 370. Jadi itu adalah harga pas IPO tuh. Pas IPO. Ya, jadi kalau dia udah, ini kan gap-nya sampai ke 316 itu udah ketutup kan. Nah, apakah dia akan terus naik sampai ke berapa ini? 370? Ya, kalau dia bisa naik terus 370, kalau dia sampai jebol, itu biasanya pasti udah akan dilirik lebih banyak orang lagi. Ya kan biasa ya. Setelah high yang ada, the sky is the limit. Nah, kalau the sky is the limit ya lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya nggak bisa bilang, oh nanti dia akan kemana ya? Nanti dia akan kemana ya? Memang ada tools untuk mengukur itu, tapi ya lu tau lah euforia yang ada itu semua tools lewat. Ya apalagi euforia retail. Itu fase namanya fase mania. Mania. Ya kalau mania itu berarti isinya itu adalah euforia, isinya itu adalah kepercayaan diri yang tinggi, di mana cuan tambah tebel, ya nanti di situ akan dijual yang namanya harta apapun buat masuk ke situ ya. Kenapa? Karena gampang banget dapat untung nih. Ya, nah itu fase mania. Ya, jangan sampai lu udah di fase itu lu belum ada barang. Nah, kalau belum ada barang sih lebih sarankan nggak usah masuk. Karena lu pasti bermain emosi di sana. Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan. Oh, perkembangannya ada yang dianulir ya? Oh, wah luar biasa ya. Kalau sampai dianulir, apa yang terjadi ya? Eh, Tebik, Tebik itu punya itu ya. Tebik, kayaknya sih untuk menara-menara nggak ngapa-ngapain ya. Apalagi Tebik ya. Jadi kalau menara-menara begini ya, apa namanya? Kan kita tahu ya, Tebik ini punya siapa ya. Nah, kalau Tebik itu punya siapa, saya tidak terlalu ini sih, gimana ya, pergerakannya kalau lu cuma mau technical doang oke. Ya kalau lu mau technical doang oke, tapi yang lain-lain tuh kayaknya gimana gitu ya. Saya nggak terlalu pengen-pengen banget sih yang Tebik ini. Ya oke, ya kita lihat ya, ini technicalnya, ini bottomnya. Kemudian kalau lihat dari pergerakan ini, ya. Nah, ini akan jadi base bawahnya. Nih, kan dia turun nih. Ya, dia turun. Oke, ini ngebreak kan? Ngebreak berapa ini? 2.200 ya. Ya, 2.200 kan. Kemudian ngebase-nya di bawah. Ya, ini masih periode turunnya loh. Kalau bilang stage-nya, oke, ya kita lihat ya. Ini stage berapa? Nah, udah ya. Ini berarti bawahnya itu adalah 1. Udah ya. Jadi kalau lu lihat gini, kira-kira nih secara teknikal ya. Ini kan 2 ya. Ya, ini di mana dia? Apakah ini adalah lanjutannya 3 ya, atau dia sebenarnya 1 untuk balik arah. Nah, kalau dia buat balik arah, ini pertanyaan saya cuma begini doang. Apa yang membuat dia balik arah? Gitu, ya. Apa yang membuat dia balik arah? Atau mungkin saja dia akan tambah turun. Nah, ini kalau teknikalnya sih tinggal lihat dia mau jebolnya kemana. Ya kalau dijebolnya ke atas, ya mungkin saja dia akan balik arah. Tapi ingat loh ya, jebol ke atas, dia bisa aja jadi kayak utat. Ya utat apa? Masih ingat nggak? Itu adalah springnya distribusi. Ya, utat manuver gitu, tek 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 tek, dung, gitu kan? Ya, jadi jangan terlalu cepat untuk ngambil keputusan. Gitu. Ya, ini kalau saya lihat Tebik itu ya kurang lebih begitu. Ya nih. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini ngapain ya? Gitu ya di situ ya. Lanjutan 3 cuma ngebase doang. Jadi kayak misalnya nih. Ini 1 kan, kemudian dia base. Ya, berarti kan ini masih 2 nih. Ya, nah, ini stage 3. Ya, kemudian ini turun. Ini apakah base-nya 3? Base-nya 3 nih. Base-nya 3. Baru habis itu
Ini 4 kan. Ya ini 4, sorry kok base-nya 3. Base-nya 4, ya stage-nya 4, ya baru dia balik ke 1. Nah gitu. Ya ini kalau saya lihat si Tebik itu cenderung begitu. Ya teman-teman, saya pikir udah lah ya, kita ini intermezzo aja ya, nggak tidak mengurangi rasa hormat kita kepada BUMN kita lah ya. Tapi ya kalau lihat dari laporan seperti ini ya kan kita ada pertimbangan kan, modal kita mau diteruskan kemana, ya. Oke, nah kita weekend saja ya. Tapi nggak bisa weekend, besok kan ada kelas ya. Besok, jangan lupa ya jam 8 pagi ya, 8 pagi sampai jam 12 siang ya, jangan lupa. Ya nanti weekend-nya setelahnya aja ya. Oke, teman-teman saya pikir untuk hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Kita, lihat nanti minggu depan seperti apa. Semoga apa yang kita bahas boleh cukup bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman analisa ulang, sesuaikan dengan setup dan gaya, trading masing-masing ya. Oke, buat teman-teman yang weekend, happy weekend semua. Buat teman-teman yang kelas, jangan lupa besok kita ketemu ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat istirahat, selamat sore. God bless.